Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Aika. Kali ini kita akan belajar matematika lagi. Tapi sebelum kita memulai belajar, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Ya, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa, walaupun di rumah saja, kalian juga harus tetap melakukan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu sistem pensamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, berikut ini Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video yang sudah Ibu buat ini, Ibu harapkan nantinya kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, serta memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Oke, sebelumnya kita masuk dulu deh, apa sih itu metode gabungan? Nah, untuk menjawab itu, metode gabungan itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Mungkin ada dari kamu yang lupa bagaimana metode eliminasi dan bagaimana metode substitusi. Jangan khawatir, jika kamu lupa apa itu metode eliminasi dan apa metode substitusi, kamu bisa melihat kembali di video Bu Aika sebelumnya. Lalu, bagaimana sih cara kita menggunakan metode gabungan? Nah, untuk menggunakan metode gabungan, kita dapat menggunakan beberapa langkah berikut. Langkah pertama, kita harus mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan yang kamu punya untuk mendapatkan variabel yang lain. Lalu, setelah kamu mendapatkan nilai dari variabel yang lain, nilai variabel itu nantinya akan kamu substitusi ke persamaan yang kamu gunakan di awal. Jadi seperti itu. Ayo, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh-contoh soal yang sudah Bu Aika siapkan. Oke, jadi berikut ini Bu Aika punya dua persamaan, yaitu persamaan 2x plus 3y sama dengan 17 dan 5x min 3y sama dengan 14. Sekarang di soal diminta untuk menentukan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya. Nah, untuk menentukan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya, mari kita tentukan bersama-sama. Langkah pertama, kalian tentukan dulu bahwa persamaan ini itu kita sebut dengan persamaan 1, dan persamaan 5x min 2y sama dengan 14 itu kita buat sebagai persamaan 2. Langkah pertama, kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Anggaplah Ibu akan menghilangkan variabel x. Oke, saya akan menghilangkan variabel x. Di sini ada 2x plus 3y sama dengan 17 dan 5x min 2y sama dengan 14. Nah, kita akan eliminasi variabel x, berarti kita harus samakan dulu koefisiennya. Jadi di sini saya kalikan 5, di sini saya kalikan 2. Lalu kita akan mendapat 10x
plus 15Y sama dengan 85. Lalu 10X min 2Y sama dengan min 4Y sama dengan 28. Kita kurang ya. Jadi ini habis, sisa 19Y sama dengan 57 ya. Sehingga Y sama dengan 3. Nah, setelah kamu mendapatkan nilai Y sama dengan 3, lalu nilai Y sama dengan 3 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh kamu substitusi ke persamaan 1, atau bisa juga kamu substitusi ke persamaan 2. Nanti kamu akan mendapatkan hasil yang sama untuk variabel X-nya. Saya akan substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 1. Sehingga saya akan dapatkan 2X plus 3Y sama dengan 17. Berarti Y-nya di sini akan saya ganti dengan 3. Sehingga saya akan dapat 2X plus 3 kali 3 sama dengan 17. 2X plus 9 sama dengan 17. Jadi 2X sama dengan 17 dikurangi 9. 2X sama dengan 8, sehingga X sama dengan 8 per 2. Jadi hasil X sama dengan 4. Nah, dari sini sudah kita dapat ya, bahwa nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 3. Mudah kan? Saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan di rumah. Ayo kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Tentukan nilai A dan B pada persamaan 4A min 3B sama dengan 23 dan A plus 2B sama dengan 47. Jadi untuk menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B, pertama kita tentukan dulu ya. Jadi ini kita sebut dengan persamaan 1 dan ini kita sebut dengan persamaan 2. Sama dengan langkah yang tadi, pertama kita harus eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan kedua. Jadi 4A min 3B sama dengan 23 dan A plus 2B sama dengan 47. Jadi kita hilangkan salah satu variabel. Di sini saya akan menghilangkan variabel A. Nah, jadi saya kalikan dengan 1 dan saya kalikan dengan 4. Sehingga saya dapat 4A min 3B sama dengan 23 dan 4A plus 8B sama dengan 186. Oke, nah saya kurangi sehingga ini habis. Kita peroleh negatif 3B dikurangi 8B itu adalah negatif 11B. 23 dikurangi 186 itu adalah 165. Jadi B sama dengan 165 dibagi dengan negatif 11. Sehingga B kita peroleh 15. Nah, nilai B sama dengan 15 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Ya, jadi kita substitusi B sama dengan 15. B sama dengan 15 ke persamaan 2 ya. Nah, di sini saya dapat A plus 2B sama dengan 47, berarti B-nya di sini saya ganti 15. Maka A plus 2 kali 15
sama dengan 47. Jadi A tambah 30 sama dengan 47, sehingga A sama dengan 47 dikurangi 30. Jadi A sama dengan 17. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 17 dan nilai B sama dengan 15. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal yang terakhir di sini ya. Oke. Baik, kita masuk ke masalah yang terakhir. Di sini ada soal cerita di mana diketahui dua buah bilangan P dan Q, jumlah 2 kali bilangan pertama dan 3 kali bilangan kedua itu adalah 37. Sedangkan selisih dari 5 kali bilangan pertama dan 2 kali bilangan kedua itu sama dengan 26. Nah, kamu diminta untuk menentukan berapa bilangan pertama dan berapa bilangan kedua. Lalu untuk soal yang kedua, kamu diminta menentukan berapa hasil kali dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke. Nah, untuk itu kita harus buat dulu pemisalannya. Jadi bilangan pertama kita misalkan dengan P dan bilangan kedua kita misalkan dengan Q. Setelah itu kita tentukan dulu persamaannya dengan melihat dari apa yang diketahui pada soal. Pada soal disebutkan bahwa 2 kali bilangan pertama dan 3 kali bilangan kedua itu sama dengan 37. Berarti 2P ditambah 3Q ini sama dengan 37. Lalu berikutnya, selisih dari 5 kali bilangan pertama dikurangi dengan 2 kali bilangan kedua sama dengan 26. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan persamaan yang diperoleh. Jadi 2P plus 3Q sama dengan 37 dan 5P min 2Q sama dengan 26. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaannya, kita berikan nama. Ini sebagai persamaan yang pertama, ini sebagai persamaan yang kedua. Setelah itu, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti mengikuti langkah yang tadi ya. 2P plus 3Q sama dengan 37 dan 5P min 2Q sama dengan 26. Saya akan menghilangkan variabel Q terlebih dahulu. Berarti ini saya kalikan dengan 2 dan ini saya kalikan dengan 3. Sehingga saya peroleh 2P 4P ditambah 6Q itu sama dengan 74. Lalu untuk persamaan kedua, saya mendapatkan 15P dikurangi dengan 6Q itu sama dengan 78. Nah, karena di sini tandanya berbeda, jadi untuk menghilangkannya kita tambah. Sehingga dihabis, kita dapat 19P ya, sama dengan 152. Sehingga P sama dengan 152 dibagi dengan 19. Jadi P sama dengan 8. Nah, karena P sama dengan 8, berarti kita bisa mendapatkan Q. Kita substitusi P sama dengan 8 ke persamaan yang pertama ya. Oke, jadi ini
kita substitusi ke persamaan. 1, 2P plus 3Q sama dengan 37. Jadi 2 kali 8 ditambah 3Q sama dengan 37. Jadi 16 ditambah 3Q sama dengan 37. 3Q sama dengan 37 dikurangi 16. 3Q sama dengan 21. Jadi Q sama dengan 21 dibagi 3, itu hasilnya adalah 7. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P sama dengan 8 dan Q sama dengan 7, berarti kita sudah bisa menjawab yang A. Yang A berarti P sama dengan 8 dan Q sama dengan 7. Lalu yang B, kalian diminta nilai dari PQ. Jadi nilai dari PQ itu sama dengan 8 dikalikan dengan 7 ya. 8 kali 7 sama dengan 56. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya semua. Oke. Nah, sekian anak-anak materi yang bisa Ibu paparkan dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Semoga apa yang sudah Ibu paparkan tadi dapat berguna buat kamu untuk bisa memahami SVLDV dengan metode gabungan. Oke, berikutnya nanti kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran Bu Aika yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe channel Bu Aika. Sampai jumpa.